Selamat pagi seluruh peserta didik kelas 8 yang Ibu kasihi dan Ibu banggakan. Pada pertemuan hari ini, kita akan membahas tentang penguatan ekonomi maritim dan agrikultur di Indonesia. Dan pastinya kalian belajar bersama dengan Bu Eli. Nah, untuk pertemuan hari ini, tujuan pembelajarannya terdiri dari 4 hal. Jadi, setelah kalian mempelajari, diharapkan nantinya kalian mampu mendefinisikan pengertian ekonomi maritim, ekonomi kelautan, dan ekonomi agrikultur. Lalu yang kedua, kalian mampu menganalisis potensi ekonomi maritim dan ekonomi agrikultur di Indonesia. Lalu yang ketiga, kalian mampu mengidentifikasi peran ekonomi maritim dan agrikultur di Indonesia. Dan yang terakhir, kalian mampu mengidentifikasi strategi pengembangan ekonomi maritim dan agrikultur di Indonesia. Nah, sebelum mempelajari pelajaran hari ini, hal-hal yang perlu kalian siapkan, tentunya yang pertama yaitu alat tulis-menulis. Dan yang kedua, kalian siapkan modul. Ini modul adalah yang dibagikan sekolah di grup kelas ya. Kita masih memakai modul itu. Lalu yang ketiga, kalian juga siapkan buku paket dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan kalian bisa buka di halaman 166 sampai 180. Dan yang terakhir, kalian juga siapkan LKS halaman 30 sampai 35. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kalian perhatikan gambar berikut. Ini pastinya kalian juga tahu ya, ini adalah gambar nelayan menangkap ikan. Nah, kira-kira kegiatan ini termasuk ekonomi maritim atau ekonomi kelautan ya? Iya, betul ya. Ini adalah ekonomi kelautan. Lalu perhatikan juga gambar berikut ini. Ini adalah gambar budidaya rumput laut. Kira-kira kegiatan ini termasuk ekonomi maritim atau kelautan ya? Iya, ekonomi kelautan. Perhatikan lagi gambar berikut. Ini adalah gambar jasa penyeberangan antar pulau. Ekonomi maritim atau ekonomi kelautan ya? Ini adalah contoh kegiatan ekonomi maritim. Lalu gambar terakhir. Ini adalah pembuatan kapal. Dan ini termasuk ekonomi maritim. Nah, dari keempat gambar tersebut, kalian pastinya sudah bisa menyimpulkan ya, apa itu pengertian ekonomi maritim dan apa itu pengertian ekonomi kelautan. Nah, Ibu beri kesimpulannya ya. Pengertian ekonomi maritim adalah kegiatan yang mencakup transportasi laut, industri galangan kapal dan perawatannya, pembangunan dan pengoperasian pelabuhan, beserta industri dan jasa terkait. Lalu, kalau ekonomi kelautan, apa itu? Yaitu kegiatan ekonomi yang dilakukan di wilayah pesisir dan lautan serta di darat yang menggunakan sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan kelautan untuk menghasilkan barang dan jasa. Apakah sudah paham? Jadi ekonomi kelautan itu poinnya yaitu ada di penggunaan sumber daya alam. Contohnya tadi yaitu nelayan sedang menangkap ikan. Nah, kalian tahu ya, ikan itu adalah dihasilkan dari sumber daya alam kelautan. Rumput laut juga sama. Itu sumber daya alam kelautan. Nah, jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan sumber daya alam kelautan, dia masuk ke dalam ekonomi kelautan.
Kalau ekonomi maritim berarti kebalikannya ya, yang kegiatannya berada di sekitar lingkungan laut atau pesisir. Contohnya jasa transportasi, pembuatan kapal, nah seperti itu. Itu adalah ekonomi kelautan. Kemaritim. Jadi bisa kalian bedakan ya, ekonomi kelautan dan ekonomi maritim. Nah, pada zaman dahulu kita juga tahu bahwa Indonesia itu terkenal sekali dengan kerajaan maritimnya, yaitu Sriwijaya. Ini sangat mendunia ya, kerajaan yang terbesar di Indonesia pada waktu itu. Tapi kali ini kita tidak membahas tentang ini ya, karena kerajaan ini sudah kalian pelajari di kelas 7 pastinya ya. Kita fokuskan ke ekonomi maritim. Oke, kita lanjutkan. Bahwa di Indonesia, faktor penyebab keanekaragaman hayati laut itu, yaitu terdiri dari 4 jenis ini ya. Iya. Lalu berikutnya, potensi ekonomi maritim di Indonesia. Karena keanekaragaman tadi yang beraneka macam sumber daya alam di Indonesia yang sangat potensial untuk kita jadikan ekonomi maritim di Indonesia. Yang pastinya ini juga menambah pemasukan negara pastinya ya, pemasukan keuangan negara. Nah, yang pertama yaitu kita bisa manfaatkan potensi ekonomi maritim ini menjadi pariwisata bahari, energi terbarukan laut, transportasi laut, minyak bumi dan gas lepas pantai, serta industri dan jasa maritim. Nah, contoh pariwisata bahari. Kalian bisa mengetahuinya, yaitu salah satunya itu keindahan bawah laut. Nah, ini dimanfaatkan sekali menjadi wisata bahari karena ini sangat dicintai oleh para penyelam laut. Dan tidak hanya di Indonesia ya, pastinya ini sudah mendunia. Yang sangat terkenal di Indonesia yaitu ada di Sulawesi Utara, di Bunaken. Jadi ini para penyelam, ini menjadi wahana favoritnya untuk menikmati keindahan lautnya. Yaitu ada di Bunaken, Raja Ampat, Wakatobi, dan Labuan Bajo. Ini sangat sekali, indah sekali ya untuk para penyelam laut ini ya, untuk menikmati kekayaan laut di Indonesia yang begitu sangat mempesona di mata para penyelam laut. Selain itu juga ada contoh energi terbarukan laut, yaitu PLTA Singkara. Ini menjadi terowongan air terpanjang di Indonesia, mencapai 19 km. Nah, itu tentang ekonomi maritim. Kita lanjutkan ke ekonomi agrikultur. Apa itu agrikultur? Yaitu pengolahan tumbuhan dan ternak yang bermanfaat secara terorganisir oleh manusia. Ini adalah pendapat menurut seorang ahli tokoh T.J. Rimando. Nah, Badan Pusat Statistik juga membagi pertanian menjadi beberapa subsektor. Yang pertama, subsektor tanaman pangan, yang kedua, hortikultura, yang ketiga, perkebunan, yang keempat, peternakan, berikutnya perikanan, dan kehutanan. Nah, contoh-contoh produk agrikultur ini bisa kalian temui di kehidupan sehari-hari kalian ya. Ada binatang unggas, ayam, telur, ikan, dan daging ya. Lalu juga ada tumbuhan sayur atau tanaman pangan dan buah-buahan. Ini adalah contoh-contoh dari produk agrikultur. Nah, potensi agrikultur di Indonesia itu yang pertama yaitu kita tahu sekali bahwa Indonesia itu wilayahnya tropis, sehingga memiliki potensi pertanian yang sangat baik sekali. Tanahnya sangat subur, ditanami apa saja itu sebagian besar tumbuh dengan baik. Ini juga perlu kita syukuri bahwa kita hidup di Indonesia yang sangat melimpah sekali sumber daya alam kita. Ini menjadi potensi di Indonesia.
Dan yang berikutnya juga ada sumber daya alam produk pertanian yang sangat banyak sekali ya, makanya terkenal dengan agrikulturnya ini. Nah, untuk mendalami materi, kalian bisa mengerjakan modulnya, yaitu di lembar kerja peserta didik 4. Itu ada beberapa soal, bisa kalian kerjakan di buku tulis kalian atau di buku folio juga boleh. Dan selain itu, kalian juga mengerjakan LKS halaman 35 bagian bawah. Itu ada analisis soal, cerita, begitu. Nanti kalian analisis. Nah, hasil pekerjaan kalian bisa kalian foto dan kirim ke Google Classroom. Jika ada kesulitan, kalian jangan sungkan-sungkan bertanya dengan Ibu ya. Lewat WA, bertanya, nanti bisa kita share di WA. Jika ada kesulitan, Ibu bantu di situ ya. Selamat belajar, jaga kesehatan, tetap semangat, dan Tuhan selalu memberkati. Ya, sampai jumpa di pertemuan berikutnya.